Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9B. Berdirinya kami di sini ingin mengkampanyekan tugas IPS kami yang berjudul mitigasi bencana alam, dan tema yang kami ambil tentang banjir. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kunaulah Merunisa. Perkenalkan, nama saya Mikaela Prasetya. Perkenalkan, nama saya Nur Intan. Perkenalkan, nama saya Olivia Patebong. Saya akan menjelaskan pengertian banjir. Penjelasannya, banjir adalah sebuah kondisi di mana air mengenangi daratan yang biasanya itu kering. Poin penting, banjir bisa terjadi karena sebuah yang hujan lebat. Penyebab adanya banjir bisa terjadi karena hujan deras, sungai meluap, saluran air tersumbat oleh sampah dan perubahan iklim. Dampak banjir bagi kehidupan akan mengganggu aktivitas sekolah serta warga, menghancurkan properti seperti rumah juga dan jalan raya, ataupun mengganggu kesehatan munculnya sebuah penyakit. Bagaimana banjir terjadi? Yang pertama, hujan yang turun dengan sangat deras. Yang kedua, air tidak dapat terserap tanah dengan baik. Yang ketiga, air yang mengenangi daerah sekitarnya. Cara untuk mencegah banjir: pertama, menjaga kebersihan dan juga kerapian dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Kedua, mengurangi sampah yang masuk ke saluran air dengan buang sampah di tempatnya. Cara untuk mencegah banjir: yang pertama, mulai dengan banyak menanam pohon-pohon di sekitar sungai tempat tinggal kita. Kedua, mengadakan sebuah penggalangan dana untuk pembangunan drainase desa. Peran masyarakat dalam mencegah: yang pertama, setiap orang mulai bisa membantu dengan cara menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Yang kedua, bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memperbaiki infrastruktur usang. Tindakan mitigasi saat banjir: yang pertama, evakuasi diri. Segera mengungsi ke tempat yang lebih aman jika ada perintah evakuasi. Yang kedua, mematikan aliran listrik, mencegah risiko sengatan listrik akibat banjir. Yang ketiga, menjauhi area banjir, menghindari area yang terendam banjir karena potensi bahaya yang tidak terlihat. Keempat, memantau informasi, mengikuti perkembangan informasi mengenai banjir melalui media atau sumber resmi. Selanjutnya adalah SDGs atau Sustainable Development Goals. SDGs 11, pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap darurat banjir dan longsor selama 14 hari mulai 23 Mei hingga 5 Juni 2025 untuk 9 kecamatan terdampak termasuk Kecamatan Sembakung dan Sebuku. SDGs 13, banjir yang sering terjadi di Nunukan, terutama yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan luapan sungai, merusak infrastruktur, rumah warga dan lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas ekonomi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah menyampaikan pemahaman menyeluruh tentang banjir dengan menggambarkan penyebab utamanya seperti curah hujan ekstrim dan sistem drainase yang tidak efektif, serta dampak signifikan yang dapat terjadi pada kehidupan manusia dan lingkungan. Baik, itulah materi kami. Tapi sebelum kami menutup, adakah yang ingin bertanya?
jawabannya. Siapa yang tadi tanya SDGs? Arti dari SDGs adalah singkatan Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TBP. SDGs adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030. Lanjut pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan, mengapa terjadinya banjir? Banjir bisa terjadi ketika air dalam suatu badan air seperti sungai atau danau meluap atau melimpah dari waduk sehingga air tersebut menggenangi daerah daratan yang biasanya tidak terendam air. Kasihin kan? Utang? Holan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apakah banjir di Nunukan sering terjadi? Jawabannya iya. Banjir di Kabupaten Nunukan cukup sering terjadi dan bersifat banjir tahunan, terutama di wilayah pedalaman perbatasan Republik Indonesia sampai Malaysia, seperti Kecamatan Sembakung dan Tulin Onsoy. Apakah cukup jelas jawabannya? Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya.